Halo Tribuners, ketemu lagi nih di Tribun Lampung Wiki bersama dengan Kiki Novilia. Hari ini Tribuners, kita sudah bersama dengan Bapak Langgeng Sutopo selaku Ketua STIT Darul Fatah Bandar Lampung. Wah, pasti bakalan seru banget kan? Makanya Tribuners kalian harus stay tune terus sampai dengan selesai karena kita bakalan banyak nih ngupas tuntas tentang perguruan tinggi satu ini. Langsung aja yuk kita sapa Bapaknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang aktivitas atau kesibukannya apa nih Pak? Kita lagi mengelola perguruan tinggi ini. Kebetulan kita lagi mau mengajukan prodi baru Mbak. Oke. Lagi sibuk-sibuknya nih Pak ya? Ya, sama tim kita. Oke. Nah Pak, hari ini kan kita bakal membahas nih Pak tentang STIT Darul Fatah Bandar Lampung gitu. Nah ini mungkin bisa dijelasin dulu nggak nih Pak, STIT Darul Fatah itu perguruan tinggi seperti apa? Ya. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah atau kita sering menyingkatnya dengan STIT Darul Fatah Mbak. Ini berdiri di tahun 2007. Ya, kita mendapatkan surat dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi ini. Dan saat ini memang jurusan kita masih satu, yakni jurusan pendidikan bahasa Arab. Namun alhamdulillah minat masyarakat luar biasa dengan pendidikan bahasa Arab ini karena memang kita mengemas perguruan tinggi ini ya cukup berbeda dengan perguruan tinggi yang lain, Mbak. Sehingga banyak peminat dari masyarakat karena memang kita memiliki standar kualitas bermutu lah. Lulusan itu harus diwajibkan dia punya hafalan Al-Quran minimal 2 juz. Untuk yang program reguler, kalau yang program unggulan mereka minimal 4 juz. Nah, itu yang mungkin menjadi nilai plusnya ya, nilai jual. Kemudian mereka juga diwajibkan untuk berbahasa Arab aktif karena memang jurusannya adalah pendidikan bahasa Arab. Itu yang menjadi nilai plusnya sehingga sampai saat ini dari 2007 sampai saat ini 2021 STIT Darul Fatah masih alhamdulillah tetap eksis insyaallah. Oke, berarti memang fokusnya itu di pendidikan itu ya Pak ya? Pendidikan bahasa Arab dan Al-Quran terutama di situ. Oh, oke. Terus kalau misalkan untuk jurusannya tadi baru satu ya Pak ya? Baru satu, maka tadi saya di awal sampaikan kita lagi akan mengajukan di bulan Februari ini untuk prodi yang lain. Pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan Islam, kemudian pendidikan guru untuk SD atau MI. Oke, wah itu kira-kira nih Pak bisa siapnya gitu ya, mungkin terbaru sekalian juga yang mau nunggu-nunggu juga gitu Pak. Yeah. Kira-kira untuk bisa siap menerima penerimaan mahasiswa baru kapan Pak? Nah ini kebetulan di bulan Februari ini kita sudah buka. Tadi begitu hari pertama ini dibuka baru satu, kita pembukanya lewat online Mbak. Tinggal dibuka laman dari web kita STIT Darul Fatah. Nah nanti pendaftaran lewat situ, jadi mahasiswa nggak perlu hadir ke kampus, bisa dari tempat tinggalnya masing-masing untuk mendaftar. Itu nanti Februari, gelombang pertama Februari sampai bulan Juli. Nanti buka lagi Juli Agustus untuk gelombang keduanya. Oke, itu semua program studi yang tadi juga ya Pak ya? Iya. Oke, wah terbaru sekalian juga bisa nih ternyata. Sekalian dari rumah gitu ya Pak ya, nggak usah jauh-jauh ke sini. Ya betul. Terus Pak, tadi kan menarik juga kalau misalkan di sini tuh memang bedanya gitu ya. Di sini kan memang kuatnya di hafalan Al-Quran dan juga bahasa Arab gitu ya Pak. Terus kalau misalkan untuk goalsnya sendiri gitu Pak dari perguruan tinggi itu apa Pak? Ya kita ingin menjadi referensi terdepan ya, referensi terbesar untuk perguruan tinggi Islam ini menjadi referensi terdepan di Lampung. Ya, targetnya kita di 2025 ini memang menjadi rujukan juga ya, menjadi referensi dan rujukan terutama dalam bidang Islam ya, terutama bidang Islam untuk menjadi rujukan terdepan. Insyaallah itu kita akan bisa wujudkan bersama. Oke, terus dalam rangka untuk menyukseskan tujuan itu gitu Pak, fasilitas-fasilitas yang mendukung di sini itu ada apa aja Pak? Ya kita dari perpustakaan itu juga kitab-kitabnya juga masih banyak yang asli ya, yang Arab semua itu ada, yang Arab gundul juga ada, yang Arab ini juga ada. Maka referensi kita juga harus menguatkan dari buku-buku keislaman yang masih murni berbahasa Arab juga ada. Kebetulan perpustakaannya di Gedung C sana, dan fasilitas ini juga kita sudah mulai untuk membangun. Dari lab bahasanya, kemudian mahasiswa, kegiatan mahasiswa, penelitian dosen juga kita tingkatkan. Nah ini adalah untuk mendukung
visi yang kita sudah tentukan tadi. Selain perpustakaan ada apa lagi Pak? Kita lagi berupaya untuk menciptakan lingkungan bahasa untuk mahasiswa, karena memang bahasa itu kan harus kita ucapkan ya. Kalau hanya dipelajari secara ini nggak bisa, harus kita ucapkan. Maka bahasa Arab ini juga menjadi bagaimana mahasiswa bisa semangat untuk mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab juga bahasa Al-Quran. Maka dua Al-Quran dan bahasa Arab ini tidak bisa dipisahkan. Itu yang menjadi semangat kita bersama. Terus itu untuk teknisnya Pak dalam pembelajaran bahasa Arab itu seperti apa? Ya, untuk teknis ini para dosen itu ketika mukaddimah pembukaan itu harus melatih terus bahasa Arab. Kemudian kita ini karena keadaannya masih darurat, biasanya kita di tiap ini ada tulisan-tulisan bahasa Arab seperti itu. Kemudian kita daurah seminar-seminar bahasa Arab itu hampir setiap semester. Kita mengundang misalkan dari pemateri dari Mesir, dari yang memang asli orang-orang yang berkomunikasi bahasa Arab, sehingga mahasiswa kita juga terbiasa, oh seperti ini komunikasi dengan orang asli Arab gitu loh. Jadi lajahnya kan beda biasanya kalau Arabnya Indonesia ya. Maka kita datangkan ketika seminar, kemudian ada kunjungan-kunjungan tamu internasional, itu kita hadirkan mereka untuk berkomunikasi langsung. Dari seminar nanti mereka juga bisa melakukan komunikasi langsung dengan para masyayikh, dengan syekh-syekh yang memang asli dari Arab. Gitu. Kalau misalkan untuk komunikasi mahasiswa setiap hari gitu, itu memang pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya kalau memang aturan itu seharusnya bahasa Arab semuanya, tapi kan memang kemampuan mahasiswa apalagi yang misalkan dari awal itu kan belum mampu Mbak, maka ya masih campur-campur tadi yang saya sampaikan, Arab Indonesianya masih ini. Bahasa uminya, bahasa ibunya itu masih kena. Tapi kita terus berupaya bagaimana ya lingkungan ini selain dosen juga mahasiswa senantiasa berupaya untuk membiasakan lah berbahasa Arab ini. Terus kalau misalkan tadi itu kan memang udah dibiasakan juga gitu Pak pakai bahasa Arab. Kalau misalkan untuk dari dosennya sendiri itu apakah memang spesifikasinya harus bisa bahasa Arab dan lulusan? Ya kita kan kalau aturan yang berlaku di Kementerian ya Pendidikan ini kita harus ada yang linear. Nanti di situ ada dosen-dosen yang memang mengajar, dosen tetap ya. Kita alhamdulillah sudah ada 17 dosen tetap yang sudah memiliki nomor induk dosen nasional. Nah, mereka itu terbagi dari yang memang khusus untuk jurusan pendidikan bahasa Arab dan juga dosen yang mengajar untuk mata kuliah umum. Jadi memang ada khusus dosen-dosen yang memiliki kemampuan sesuai dengan program studinya. Ada 6 dosen yang memiliki kemampuan itu. Itu ada yang lulusan dari luar negeri kah Pak? Ada, dari Mesir ada, namanya Ustaz Nurholis, dari Kairo Mesir ada. Nah ternyata kan memang fasilitas-fasilitas yang di sini tuh ada banyak gitu Pak. Kalau menurut Bapak nih Pak selaku ketua dari STIT, kira-kira dengan seluruh fasilitas tersebut itu udah cukup belum Pak untuk bisa menghasilkan lulusan yang baik? Ya tentunya kita terus berupaya Mbak ya. Harapan kita dengan fasilitas yang ada itu ya semangat dosen dan mahasiswa itu harus sama-sama untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita ini. Dan insya Allah lulusan kita juga sudah khususnya di Bandar Lampung itu hampir setiap sekolah Islam itu ada lulusan kita. Ya, alumni-alumni kita itu baik yang mengajar Al-Quran maupun pendidikan bahasa Arab itu hampir bisa dipastikan, terutama yang sekolah-sekolah yang bernuansa Islam, misalkan SDIT, SMPIT, SMA itu kami dapat pastikan karena kami sudah melakukan pelacakan alumni, mereka ada di situ, sudah tersebar di situ. Dan alhamdulillah pengguna alumni juga sudah ya mengakui, bahkan mereka sebelum mereka lulus itu sudah inden dulu, pesan ya, alumni nanti bisa pengabdian di sana, alumni nanti bisa untuk ngajar di sana. Nah ini yang menjadi semangat kita juga, dan alhamdulillah dari alumni-alumni yang itulah yang akan mempromosikan kita, ya karena mereka sudah terbukti bahkan sebelum lulus tadi itu Mbak, mereka sudah bekerja ya di sekolah-sekolah itu. Masih semester 5 mereka sudah dipinang oleh lembaga lain untuk mendidik, karena memang sekarang kan pendidikan Islam SD SMP itu kan
masih berkembang ini di Bandar Lampung khususnya. Maka mereka juga membutuhkan SDM yang cukup banyak, terutama bidang Al-Quran dan bahasa Arab. Maka alhamdulillah semua alumni kita terserap di dunia pendidikan itu. Oke. Tapi Pak, kalau misalkan kan sekarang kondisinya pandemi gitu ya Pak. Nah itu ada pengaruhnya juga nggak ke pembelajaran yang ada di sini? Kalau pembelajaran sangat berpengaruh Pak. Apalagi kita ini kan bahasa Arab tadi itu. Kalau kita tidak langsung ketemu ini ya memang berbeda kita belajar bahasa Arab dengan eksat yang lain mungkin. Sehingga kita memang harus melakukan pembelajaran lewat daring ya, lewat online. Ini memang ya mungkin ada kelebihannya, tapi saya rasa kelebihannya sangat sedikit, banyak kekurangannya. Maka kami juga ya terus berdoa dan berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa melaksanakan aktivitas kembali, semangat kita kembali muncul, karena memang pandemi ini luar biasa ya. Mahasiswa kita terutama yang di awal-awal ini semester 1 ini kan masih awam ya, masih harus banyak pembelajaran langsung yang ketemu dengan dosen, sehingga kami terhambat masalah ini. Ada trik khusus nggak gitu Pak untuk bisa apalagi anak-anak semester 1 gitu yang bisa masuk gitu, ada trik khusus biar mereka nggak terlalu ketinggalan pelajaran? Nah ini kita berdayakan mahasiswa yang tergabung di unit kegiatan mahasiswa UKM Mbak. Mereka kita sebarkan untuk menjadi pemandu musrib-musribnya ya. Kalau kita bahasa mereka untuk memberikan pembelajaran langsung khususnya di bidang Al-Quran. Nah, ini kita juga kan ada beasiswa Hafiz Quran. Nah, yang mendapatkan beasiswa Hafiz Quran ini, mahasiswa ini kita sebar untuk mendidik semester 1 dan semester 2-nya. Nah, jadi mereka punya tanggung jawab, ya punya hak dan kewajiban lah. Mereka sudah mendapatkan beasiswa, mereka diberdayakan untuk membina adik tingkatnya dalam halakoh-halakoh Quran, kemudian dalam pembelajaran bahasa Arabnya. Oke, jadi sistemnya kayak kakak asuh sih? Ya, kakak asuh ya, apa namanya ya, kakak asuh itu. Jadi mereka penanggung jawab. Oke. Terus kalau misalkan sekarang nih Pak, jumlah mahasiswanya dari semester 1 sampai paling yang aktif itu yang terdaftar ada 573 Mbak. Yang aktif ya. aktif, oke. Nah itu setiap tahun ya penerimaan itu biasanya jumlahnya berapa Pak? Kalau penerimaan kita 200 mahasiswa. Karena memang karena masih pembangunan ini kan kita daya tampungnya kita batasi, terutama di kelas unggulan ini kita batasi. Karena kelas unggulan ini kita berikan beasiswa yang penuh dari makan, asrama, kemudian pendidikan ini selama 2 tahun ini beasiswa penuh, Pak. Maka kita hanya membuka 3 kelas, ya, 2 kelas putri dan 1 kelas untuk yang putranya. Kalau yang kelas reguler ya kita buka sebanyak-banyaknya, tapi biasanya antar 200 sampai 250 dalam 1 kali tahun akademik penerimaan. Nah ini kan menarik banget ya Pak ya, dibagi nih ada kelas unggulan sama kelas reguler. Itu untuk teknisnya pembagian itu seperti apa Pak? Ya, kita untuk yang kelas unggulan ini kan karena mereka mendapatkan beasiswa full ya, pendidikan, asrama, makan semuanya, maka kita seleksi masuknya. Mereka itu harus punya kemampuan bahasa Arab dan kemampuan Al-Quran. Nah, nanti kita ambil 30 mahasiswa untuk yang putra, 30 untuk yang putri, yang putri 30 kali 2 60. Nah, tapi yang putri tidak diasramakan. Nah, ini mereka belajar itu Senin sampai hari Jumat ya. Jadi itu lebih intens untuk penanganan yang kelas unggulan, karena memang mereka adalah kelas unggulan ya, harus porsinya lebih banyak. Dan itu semuanya free ya Pak ya? Free. Kalau yang laki-laki ini plus asrama dan makan. Kalau yang putri karena kita belum ada asrama putri, sehingga mereka tinggal di sekitar kos di sekitar perguruan tinggi ini, mereka hanya dibebaskan biaya pendidikan. Nah terus kalau misalkan untuk di universitas biasanya itu kan biasanya kalau untuk tes masuk ada SNMPTN, ada SBMPTN. Kalau di sini gimana? Ya kita tesnya tes internal nih Mbak ya. Tesnya ya bahasa Arab dan Al-Quran, kemudian sakofah Islamiyahnya, pemahaman tentang Islam. Dengan jumlah penerimaan 200 orang ya Pak? 200, kalau pendaftar bisa sampai 300-an. Karena terseleksi lah mereka yang biasanya yang diminati memang kelas unggulan tadi, karena kelas beasiswa.
Benar. Dan kalau misalkan kita lihat di websitenya gitu Pak, itu kan pendaftar dari tahun ke tahun itu emang makin lama makin meningkat ya Pak ya? Iya, iya. Saya juga sempat khawatir waktu pandemi kemarin, Pak. Tapi malah ternyata alhamdulillah karena sistem kita online ya bisa menjangkau dari jarak manapun. Nah, itu ternyata lebih efektif untuk pendaftaran online itu. Dari pelosok pun sekarang kan ya rata-rata sudah punya HP ya, gadget semua aja, sehingga mereka tinggal sambil ini daftar di HP dan semua udah bisa. Dari sekian banyaknya tempat di Lampung gitu Pak, itu yang paling banyak pendaftarnya dari daerah mana? Kalau ini ya kita tersebar sih merata. Bandar Lampung juga ada yang banyak itu dari Pesawaran ya, Dondong itu juga banyak dari Dondong Pringsewu. Juga ada dari luar Lampung juga ada dari Palembang. Kemudian dari Lombok juga ada. Mahasiswa dari Lombok juga ada. Berarti mau beragam banget ya. Ya. Terus kalau misalkan untuk kan tadi di sini juga ada beberapa beasiswa gitu Pak. Itu selain beasiswa kelas unggulan gitu, itu ada beasiswa Kita ajukan kalau dulu kan bidik misi Mbak ya. Sekarang itu KIP ya. Untuk KIP kita alhamdulillah tahun ini mendapat jatah dari Kementerian Agama, ada 10 mahasiswa kita yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar kuliah. Nah itu sudah alhamdulillah sudah menerima, ada 10 mahasiswa. Tapi yang menjadi unggulan beasiswa kita adalah beasiswa tahfidz bagi yang sudah hafal 30 juz, tapi nanti kita tes lagi ya, tes lagi. Nah itu mereka sampai selesai kita bebaskan biaya ini. Berarti secara garis besar ada 3 ya Pak ya? Ada yang unggulan, tahfidz tadi, sama KIP. Ya. Ada satu lagi untuk beasiswa prestasi. Biasanya mereka yang di SMA-nya punya misalkan prestasi di pengurusan rohis atau apapun. Nah ini kita berikan beasiswa juga. Berarti memang disediakan banyak banget gitu ya beasiswa gitu. Terus kalau misalkan itu kan banyak banget Pak, ada beasiswa gitu. Kalau misalkan untuk yang biasa atau reguler gitu, itu rentang biaya kuliahnya gitu berapa Pak? Biayanya itu memang kita masih di bawah yang lain ya Mbak, karena memang kita mengedepankan bagaimana perguruan tinggi ini bisa menjangkau semua kalangan ya. Karena kan banyak orang kadang-kadang dia anaknya cerdas tapi kemampuan finansialnya kurang, maka kita hadirlah untuk mereka itu. Memang mahasiswa kita banyak dari kalangan menengah ke bawah, maka kita juga berupaya bekerja sama dengan masyarakat. Kebetulan kita juga punya jamaah haji, kemudian jamaah taklim. Inilah mereka itu yang akan membantu kita, memberikan beasiswa, mendukung kita. Maka kita menerapkan untuk SPP itu hanya 1.500.000 Mbak per semester. Nah, untuk uang bangunan itu 3.500.000 selama kuliah. Jadi sangat relatif murah, tapi bukan murahan ya. Karena memang kita punya kerjasama yang lain, sehingga bagaimana kita bisa melakukan subsidi silang. Pokoknya siapapun dari kalangan menengah ke bawah semuanya bisa kuliah. Itu harapan kita untuk kehadiran kita di Lampung ini, mengharapkan semua kalangan bisa untuk kuliah. Gitu. Lebih merangkul semua. Betul. Terus kalau untuk unit kegiatan mahasiswa gitu Pak, di sini ada apa aja? Nah, unit kegiatan mahasiswa kita ada untuk mahasiswa itu banyak kegiatannya, terutama dari bahasa dan Al-Quran tadi itu, karena memang dua ini yang selalu kita unggulkan. Nah, mahasiswa ini, tapi juga mereka banyak di kegiatan sosial juga banyak, seperti ya, kalau pas ada banjir itu mereka mahasiswa ini menyebar untuk penggalangan dana, kemudian nanti kerjasama dengan organisasi yang bisa menyalurkan bantuan-bantuan itu. Terus kalau misalkan untuk prestasinya yang pernah dicapai di sini ada apa aja? Kita seringnya ya paling juara MTQ itu ya Pak ya. MTQ itu yang kita sering ikuti. Skala apa itu Pak? Nasional ya. Nah, ada yang juara nasional, juara 1 nasional. Alhamdulillah sudah lulus tahun kemarin, wisuda kemarin. Nasional. MTQ, kemudian kalau misalkan untuk di cabang-cabang yang lain mungkin? Ya bahasa Arab, biasanya kan di UIN itu juga ada lomba bahasa Arab, kita juga bergabung di situ. Di Unila sering-sering lomba itu ya pekan bahasa Arab, pidato bahasa Arab. Terus kira-kira nih Pak, untuk bisa menjadi yang terdepan gitu ya, sesuai dengan 2025, kira-kira ada nggak cepat tantangan-tantangan yang
hadapin gitu sama STIT? Ya tentunya ada, karena namanya tantangan ya, baik dari dalam maupun dari luar itu pasti ada. Tapi justru dengan tantangan itulah kita bisa berpacu, lebih semangat. Karena memang di Bandar Lampung ini kan perguruan tinggi cukup banyak ini Mbak. Dan kita kebetulan juga berada di tengah-tengah kota ya. Tapi ya alhamdulillah menjadi pilihan, karena memang tadi kita harus mengemasnya dengan berbeda dengan perguruan tinggi lain. Ya, kalau di UIN mungkin ya jumlah mahasiswanya lebih banyak. Banyak sekali kalau di UIN. Kalau kita kan memang 200 sampai 250, tapi kita konsen benar untuk menjadikan mahasiswa ini yang benar-benar unggul gitu loh. Bukan kaleng-kaleng ya kalau bahasa Iwin Upin. Emang tantangan itu seperti apa, Pak? Kalau tantangan ini ya kalau dari luar ya, kita tadi ya perguruan tinggi ini kan banyak mahasiswanya pilihan. Kemudian kita kebetulan masih pilihan jurusan masih hanya satu, ini yang menjadi tantangan. Kita harus membuka jurusan yang lain agar lebih banyak pilihan untuk mahasiswa. Mungkin karena kita masih satu jurusan itu, sehingga pilihannya tidak ada. Ya mau nggak mau harus jurusan itu. Maka kita upayakan kita akan membuka jurusan-jurusan yang lebih ada pilihan lagi untuk mahasiswa. Dan itu langsung dibuka tahun ini ya Pak ya? Ya, kita usahakan tahun ini sudah masuk berkasnya. Mudah-mudahan dapat persetujuan. Kalau misalkan di STIT ini menerima mahasiswa transferan gitu nggak Pak? Ada ya, ada transferan tuh. Tahun kemarin juga ada dari pindahan, juga ada dari UIN, dari Jawa juga ada beberapa mahasiswa yang pindah kuliah di sini. Itu teknisnya apakah tinggal melanjutkan semester mereka? Ya, kita lihat dari transkrip nilainya. Kalau memang transkrip nilainya ada yang sesuai dengan mata kuliah kita ambil berapa mata kuliah yang bisa dikonversi misalnya. Nah, kebetulan misalkan jurusannya sama, pendidikan bahasa Arab, ya tinggal minta surat keterangan, nanti kita pindahkan ininya, data di PD Diktinya. Kita lihat dari transkrip nilainya, Mbak. Wah. Terus kalau misalkan untuk tadi mahasiswanya memang banyak banget Pak, ada 500-an gitu. Itu kira-kira dalam 1 tahun bisa meluluskan berapa mahasiswa Pak? Ya minimal 100-an Mbak kita, 80 sampai 100 kita upayain gitu. Kan memang terganjalnya mahasiswa ini kan di mana-mana skripsi Mbak ya. Skripsi ini menjadi hal yang, tapi kita juga terus berupaya bagaimana mahasiswa ini antara yang masuk dan keluar itu harus ya minimal imbang lah, seimbang. Gitu. Biasanya kalau untuk gelaran wisuda itu di mana Pak? Kita seringnya di Gedung Pramuka situ Mbak, yang punya milik provinsi. Tapi tahun kemarin karena kondisi yang ini kita di hotel, ngambil di Hotel Nusantara. Gitu. Terus kalau misalkan untuk alumni-alumni tadi itu bekerjanya gitu Pak, selain di bidang yang disebutkan di awal tadi itu ada di mana lagi? Ya mereka jadi wirausaha juga banyak ya. Ada yang di wirausaha di Palembang juga ada. Tapi yang terbanyak memang di dunia pendidikan ya, karena mungkin karena kita ruhnya adalah tarbiyah pendidikan, mereka juga arahnya di pendidikan. Nah, terus kira-kira nih Pak, hal apa lagi Pak yang bakalan dilakukan oleh STIT ini dalam rangka mencapai tujuan? Ya kita memang setelah sekolah tinggi ini ingin menjadi institut sih Mbak ya. Kita maka buka jurusan-jurusan baru ya, nanti kalau sudah tercukupi dari jumlah mahasiswa, jumlah jurusan, jumlah dosen, kita ingin ke depan itu menjadi institut agama Islam ya di Bandar Lampung ini. Itu maka kita terus berupaya, terutama kualitas dosen, karena ya itu sangat berpengaruh dosen-dosen kita itu. Untuk bisa mencapai institut gitu Pak, memang persyaratannya konkretnya itu seperti apa? Ya, jumlahnya berapa? Terutama di prodinya Mbak, program studinya minimal harus ada 6 program studi, nanti baru bisa menjadi institut. Kemudian gelar dari para dosennya harus doktor, ada sekian. Ada aturan-aturan yang memang harus kita tempuh. Nah, itu juga menjadi tantangan kita bersama. Maka kita juga memberikan beasiswa kepada para dosen yang lanjut studi, yang S3 baik di UIN, ada yang di UIN Palembang, UIN sini juga, dan kebetulan yang dapat beasiswa 5.000 dokter dari Kemenak juga ada. Oke. Nah itu kira-kira bisa tercapai di tahun berapa Pak? Ada targetan gambarannya? Nah ini sudah lulus 2 orang yang dokter ya, ada 2, satunya bahasa Arab, satunya manajemen pendidikan.
dosen tetap semuanya sudah lulus. Ini masih ada menunggu 2 lagi nih. Nah, tinggal beberapa bulan lagi insya Allah lulus. Nah, kemudian kita terus melakukan pemberian bantuan untuk lanjut studi itu sebagai investasi kita lah untuk para dosen, terus untuk berupaya meningkatkan jenjang pendidikannya. Oke, berarti memang kedepannya pengen jadi institut gitu Ya, Pak ya? arahnya menjadi institut. Oke, semoga tercapai. Amin, amin. Ya. Makasih banyak ini Bapak Ya, sama-sama, sudah Mbak. sharing kepada Tribuners sekalian. Semoga kedepannya makin lancar lagi, makin Insya Allah, sukses insya lagi, Allah. ya. Amin. Oke, Tribuners, itu tadi ya bincang-bincang kita terkait STIT Darul Fatah Bandar Lampung. Gimana? Keren banget kan? Nah, buat Tribuners sekalian nih, kalau misalkan berminat gitu untuk daftar di sini, bisa langsung diakses di mana Pak? Di www.darul fatah. Bisa diakses di sana, langsung di-apply, langsung dipilih gitu ya, yang mana yang jadi jurusan kamu, dan bisa langsung dapat banyak banget di sini. Ada beasiswa yang bisa juga dipilih. Oke, Tribuners, saya kita pilihan dari diri. Jangan lupa untuk terus tontonin Tribun Lampung Wiki karena kita punya banyak banget rekomendasi yang baik banget buat kalian semua. Saya kita pilihan dari diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.